Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani yang punya sejumlah solusi. Tapi menurut keyakinan saya, orangnya agak-agak Dharma Pongrekun. Oke, ada orang yang nggak kenal ya? Nggak inget atau nggak kenal? Coba, siapa di sini yang nggak pernah dengar nama Dharma Pongrekun? Siapa? Tepuk tangan yang nggak pernah dengar. Bersyukurlah. Bersyukurlah kalau dalam hidup Anda tidak pernah ada Dharma Pongrekun. Untuk yang lupa, beliau ini adalah calon gubernur DKI Jakarta kemarin pas pilkada. Calon gubernur DKI Jakarta. Calon independen. Nggak ada yang ngajak dia. Nggak ada. Pengen aja. Nggak boleh. Gitu. Abang diusung partai mana? Saya pengen. Indi dia. Cagup Indi. Baskaranya politik. Makanya prinsip Dharma Pongrekun, carilah suaramu. Dharma Pongrekun tidak takut COVID, guys. Gue kasih tahu aja, pemberani. Dia tidak takut COVID. Dia pernah diwawancara di YouTube-nya Mary Riana. Ada yang nonton kan yang gue maksud nih? Dia diwawancara di YouTube-nya Mary Riana. Kan seberang-seberangan namanya juga podcast ya. Misalnya ini Dharma Pongrekun, ini Mary Riana nih, ya kan? Ngobrol nih. Mary Riana nanya ke Dharma Pongrekun yang datang ke situ by the way untuk kampanye politik. Dia lagi mencari suara. Dia ngomong, Mary Riana ngomong, Bapak saya dengar nggak vaksin ya? Dharma Pongrekun bilang, nggak usah takut sama yang gitu-gitu. Nih lihat nih. Terus dia giniin meja nih. Apaan itu? Ngapain dia? Ngapain? Bapak saya dengar nggak vaksin. Nggak usah takut sama yang gitu-gitu nih ya. Ngapain dia? Itu bukan nangkep virus, itu nangkep bakteri. COVID enggak, mencret dia. Dharma Pongrekun tahu bahwa COVID-19 itu adalah konspirasi, guys. Dengan berani dia bilang di depan umum, COVID-19 itu apa? Kode dia bilang. 19-nya itu kode. 19-nya adalah huruf dalam alfabet. 191 huruf pertama dalam alfabet A. 9 huruf ke-9 dalam alfabet I. COVID-19 adalah AI kata dia, guys. AI. Hah? Lu kena COVID ada chip di tangan lu. Kau berani ya? Dan tahu gak apa yang lebih mencemaskan? Dia dapat 10% suara. Ada yang milih. 10% pemilih Jakarta milih.
Pemberani itu emang tuh. Gue denger zaman sekarang orang kalau nantang nggak gini, maju lu, nggak ada. Apa? Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensra itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ya kayak gitu. Yang lagi kita usahakan untuk berubah adalah orang-orang yang milih sosok seperti itu. Gak usah ketawa, lu goblok. Lu orang Jakarta kan, banyak kan. Ada 10% di antara lu. Yang milih beliau. Memang harus diakuin alasan kita memilih pemimpin harus lebih baik. Masalahnya alasan lu aneh-aneh. Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Astagfirullah. Ada orang yang milih pemimpin berdasarkan ibadahnya. Gue mau milih yang sholatnya gak pernah bolong. Gue mau memilih pemimpin yang sholatnya gak pernah bolong. Seakan-akan kalau sholatnya gak pernah bolong berarti orang baik. Emang iya? Orang rajin. Loh kok gak percaya? Emang kalau sholatnya gak pernah bolong otomatis baik? Enggak, rajin. Lah emang kalau ada anak gak pernah bolos berarti dia pintar? Gua kenal orang SD, SMP, SMA gak pernah bolos tapi goblok. Gua orangnya bang, gua gak pernah bolos gua guys. Sumpah gua SD, SMP, SMA gak pernah bolos, goblok. Bukan berarti, emang gak boleh Bang Panji, emang gak boleh pilih berdasarkan ibadahnya. Ya boleh, tapi jangan itu saja. Karena presiden, gubernur, wali kota, bupati, ini kan pekerjaan khusus. Punya skill khusus, ada kriteria khusus karena memang pekerjaan khusus. Seperti dokter, pemadam kebakaran, pilot. Lu kan juga males kalau lu tahu Garuda Indonesia buka lowongan. Dicari pilot. Syarat sholatnya gak pernah bolong. Panik gak lo? Panik, berhenti naik Garuda Indonesia tiap hari naik Lion Air lu. Kata lu, gue mendingan telat nyampe Jakarta daripada on time nyampe neraka. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Kita sholat safar berjamaah demi keselamatan perjalanan. Jalan-jalan ke pasar malam, Citiling. Jalan-jalan ke pasar malam, pulang-pulang membawa kayu. Yang belum Islam, login yuk. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada maaf. Gibran ngantuk ya. Nah gitu nadanya, sorry maaf. Gibran ngantuk ya. Ya karena ngantuk kan dia ya. Menurut keyakinan saya. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Patah banget. Siapa yang udah pernah ikutan Pilpres 4 kali dah, tepuk tangan. Pernah ikutan Pilpres 4 kali. Oke. Pada masa yang lampau, citra Pak Prabowo bukan gemoy kan? Apa dia? Militer. Tegas, galak. Galak mah bukan yang mau dia sampaikan.
Kebetulan orangnya gitu, bukan. Citra apa yang dia tampilkan? Keras, wibawa, tegas.